Menarik karena tadi perbincangan bersama dengan Kepala BGN Bapak Dadan Hindayana itu baru saja kita saksikan bersama tadi di interview langsung oleh Syarifah Rahma rekan kami gitu ya. Dan di kesempatan tersebut Pak Dadan mengatakan ada begitu banyak dampak ekonomi akibat adanya program prioritas pemerintah yaitu makan bergizi gratis ini. Pertanyaan pertama tentunya sejauh ini menurut analis CNBC Indonesia seperti apa langsung dampak ekonomi yang terdampak begitu ya dengan adanya MBG sejauh diterapkan sampai sekarang? Oke, kalau kita melihatnya sampai sekarang tentunya kita harus perhatikan dengan adanya MBG seperti tadi yang disampaikan Pak Dadan itu memang meng-create demand. Yang tadinya mungkin petani kita banyak hasil panennya mungkin yang tidak terserap secara keseluruhan. Nah, sekarang dengan adanya demand yang beragam, tadi contohnya mungkin dengan ikan, lalu pisang, tentu ini memberikan pasar baru untuk petani kita, sehingga tidak ada lagi hasil panen yang terbuang-buang dan dimanfaatkan memang baik, sangat baik begitu. Akhirnya nantinya sirkular. Itu kalau yang kita lihat sejauh ini memang sangat membawa dampak baik khususnya untuk petani kita. Jadi kalau kita melihatnya langsung ke hulu, petani kita sudah mendapatkan keuntungan dari adanya MBG ini, Mbak. Seluruh petani ataukah terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu? Lebih ke tergantung daerahnya, pangan yang dipilih apa, misalkan mungkin kalau yang memang area seperti di Papua memang kita banyaknya mengkonsumsi ikan, dan itu memang harus di-push ya Mbak ya, di mana yang kita di daerah mana ada apanya yang sumber daya yang mencolok, yang memang bisa dimanfaatkan memenuhi gizi anak-anak kita, itu yang memang harus kita ambil, kita serap dan kita olah. Nah sejauh ini memang kami melihat pemerintah sudah fokusnya ke arah sana, sehingga kalau dibilang secara menyeluruh mungkin lebih ke sesuai dengan apa yang dihasilkan setiap daerahnya begitu. Jadi sesuai dengan apa yang dihasilkan dan competitive advantage masing-masing daerah begitu ya. Oke. Tentunya banyak yang ingin bertanya lebih lanjut secara langsung gitu ya, dampak secara ekonomi dari MBG. Tadi kan kalau Anda bilang kan terhadap petani, sekarang mungkin tentang terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian atau logistik, dan apakah ada data tersendiri dari CNBC, studi lah dampak ekonomi langsung terhadap kesejahteraan petani dan mungkin industri logistik yang ada karena adanya MBG begitu. Kalau data secara angka sejauh ini kami belum menemukan yang terbaru ya Mbak Ade, tetapi kalau kami mendengar dari beberapa interview dari pengusaha catering atau yang bekerja langsung di dapur MBG kita, memang ini meng-create lapangan pekerjaan baru. Namun mungkin memang belum sebesar itu, tetapi dampaknya sudah ada dengan adanya dapur-dapur tersebut, catering yang di daerah-daerah terpencil pun semakin termanfaatkan. Begitu pula juga logistiknya Mbak, yang dimana kita menjemput dari petani langsung kita bawa ke dapur. Jadi dampak itu sudah ada, tetapi untuk data secara menyeluruh mungkin kita harus menunggu lagi sampai semuanya sudah diaplikasikan merata. Jadi mungkin di kuartal 1, kan kita tahu pertama kali implementasi MBG itu di kuartal 1 awal tadi ya. Mungkin nanti kita akan melihat dampaknya kalau dari CNBC Indonesia Research nanti melihat dari pertumbuhan konsumsi tertentu di sektor-sektor yang ada. Mungkin BPS nanti kita coba lihat ya. Kalau untuk konsumsi sendiri sih sekarang memang hasilnya sudah 25 juta penerima ya Mbak, tapi target kita besok itu lebih besar lagi sampai 83 juta penerimanya. Jadi hopefully itu nanti kalau bisa tercapai tentu akan satu menguntungkan petani kita dari hulunya untuk dapurnya juga para pekerja kita nantinya juga meng-create sumber pekerjaan baru untuk mereka begitu. Baik, kita harapkan bersama nanti benar-benar langsung translasi gitu ya ke pertumbuhan data-data yang memang langsung berhubungan dengan MBG gitu ya. Kita lihat bersama mungkin nanti dirilis BPS tahun Q2 sudah ya, sekarang tinggal Q3 karena kan tadi ada lonjakan ya dari penerima manfaat dari 25 juta sekarang dengan di kuartal 3 jadi 83 juta ya. Harapannya itu terserap dengan baik gitu ya, dan harapannya tentu langsung tercermin ke data-data yang ada dari segi komoditas pangan dan lain-lain gitu ya. Pertanyaannya bagaimana Anda melihat program ini tuh tidak malah menjadi beban fiskal gitu ya, dengan multiplier efek yang belum jelas ke lapangan, tapi benar-benar bisa menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, distribusi atau catering. Nah itu concern yang sempat dibahas akhir-akhir ini ya Mbak, baru-baru ini memang disebutkan dengan kita sekarang budgetnya itu 335 T ya untuk MBG ini sendiri. Kemarin juga ada tambahan anggaran dari mana betul ya, ada itu ya Mbak. Karena kita juga kemarin berkaca pada beberapa concern, ada nggak banyak sih, ada beberapa keluhan terkait menu yang dianggap
mungkin kurang cocok untuk lidah anak kecil atau ya mungkin tidak mencukupi apa yang diharapkan anak-anak ataupun yang memang mengkonsumsi HMBG ini gitu ya. Nah, kami rasa dengan ini kan dengan adanya dana ini penyerapan bisa semakin maksimal karena kan untuk petani yang kita harus perhatikan tuh juga modalnya ya, Mbak. Kita bisa menyerap sebanyak mungkin, tapi balik lagi apakah modal mereka tercukupi? Satu, dua, lalu apakah untuk penyerapan ini kita bisa menyerap dengan dana yang kita punya? Nah, itu mungkin bisa mendukung di area sana, nanti memang terserap sebaik mungkin, lalu bisa juga diolah dengan kualitas yang lebih baik lagi, sehingga memang nantinya efisien dan efektif, tidak hanya sekedar kuantitas makanan yang banyak, tetapi kualitasnya memenuhi gizi anak-anak. Ya itu yang kalau dari adanya pertambahan dana APBN untuk khusus MBG ini, ya harapan kami nantinya bisa diolah menjadi hasilnya MBG yang memang lebih berkualitas untuk anak-anak ke sekolah kita. Oke, harapannya seperti itu ya. Lalu bagaimana MBG juga Anda lihat dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi hasil panen? Baik, silakan. Iya, jadi dengan adanya yang tadi kami bilang ada pasar baru itu ya Mbak. Jadi ada penyerapan pasar baru ini, sehingga mungkin yang tadinya logistik yang tidak terjadwal, nantinya bisa dibantu melalui adanya memang ada jadwal pembelian yang selalu konsisten dari pemerintah kita untuk menyerap. Jadi selain dengan memang kita sudah ada goal swasembada untuk menyerap hasil panen, ada pula bantuan dari sini sehingga nantinya memang akan membantu untuk logistik kita karena tidak ada yang tersia-siakan. Jadi memang masih dalam kondisi prima, semua kita tarik lalu kita olah langsung.